warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda dan sahabat Asyarif semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak terasa kita sudah masuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana dengan ibadahnya? Dan kami berharap kiranya ayah dan bunda serta seluruh sahabat Asyarif dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menjalankan ibadah Ramadan hingga akhir bulan Ramadan dan juga bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga tentunya. Ya, dan mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami kita meminta anak kita untuk membaca Al-Quran di aplikasi mobile phone ya, karena sekarang Al-Quran sudah banyak sekali ya yang di install di HP kita ya ataupun di perangkat digital lainnya, yang tentunya memudahkan kita untuk beribadah. Nah, tapi ya sayangnya anak-anak kita seringkali tergoda untuk membuka yang lain, ya bahkan lebih banyak membuka aplikasi lain selain daripada Al-Quran. Atau ketika disuruh baca Al-Quran sukanya menunda-nunda, atau ketika disuruh belajar sukanya ya melihat yang lain. Lagi selama PJJ, di mana anak-anak itu semua menggunakan aplikasi digital. Nah, kali ini saya ingin sekali berbagi pengalaman saya menggunakan feature dari aplikasi yang mengontrol gadget anak, terutama pada HP anak kita. Ya, adapun brand yang kali ini ingin saya share adalah bernama Screen Time Parental Control. Dan di sini Bapak dan Ibu bisa melihat apa saja sih yang sudah digunakan oleh anak-anak kita, baik itu sosial media atau aplikasi-aplikasi lain, juga dari waktunya ya sampai berapa lama dia menggunakan itu. Dan bahkan Bapak dan Ibu bisa juga memblok ya jika misalnya anak-anak kita belum mengerjakan tugas atau belum membaca Al-Quran, kayak tadi salah satunya ya, kita bisa blok HP-nya sehingga, atau bisa blok hanya aplikasi itu saja, aplikasi-aplikasi yang kita ingin blok gitu ya. Nah, ini menarik sekali, walaupun ada dua versi, yang satu gratis dan versi berbayar, tetapi apa salahnya kita mengetahui ada aplikasi ini yang gratis juga lumayan bagus menurut saya. Jadi Bapak dan Ibu bisa gunakan pada kondisi-kondisi tertentu meskipun terbatas ya. Dan yang berbayar memang lumayan ya, ada per bulan ataupun tahunan. Nanti saya akan bahas di sini. Baik, kalau gitu langsung saja kita akan mulai. Yuk kita lihat aplikasi daripada Screen Time Parental Control. Oke, sebelum kita mulai saya ingin sekali memberitahukan harga-harga yang disediakan oleh oleh Screen Time ya. Aduh, ngomongnya kelibet-libet, oleh Screen Time. Nah, kita boleh cari di internet di sini di Google. Nah, ini ada dua tawaran yang mereka tawarkan. What's the pricing? Ada yang gratis. Nah, yang gratis ini ayah dan bunda bisa lihat apa saja sih yang mereka berikan kepada kita kalau gratis ya. Ada application usage, ada kemudian daily reports, laporan sehari-hari, kemudian ada juga kita bisa lihat web history ya. Misalnya website apa saja yang dibuka oleh anak-anak kita. Kemudian juga bisa kita lihat social media monitoring. Walaupun hanya Android ya, di sini juga kita bisa lihat YouTube video yang ditonton oleh anak kita. Dan kelemahannya adalah dia hanya sediakan satu device untuk satu anak gitu. Artinya satu aplikasi ini yang bisa diinstal untuk satu anak. Nah, itu kalau yang free, tapi lumayan ya menurut saya ya, kita bisa kontrol sosial media anak-anak kita dan bisa melihat video-video YouTube apa sih yang ditonton oleh anak kita. Itu penting banget, apalagi zaman sekarang ya. Nah, ini ada juga yang berbayar. Kita bayar $6,99 per bulan, atau kalau dirupiahkan mungkin sekitar berapa ya, kali 15.000 lah ya mungkin ya, sekitar itu 6,99 atau $7 kali 15.000, bisa dihitung ya ayah bunda per bulannya. Nah, ini kita dapatkan ada aplikasi usage, ada daily reports, ada web history. Bisa juga kita bisa mencari search history yang sudah anak kita buka tadi, apa saja kita bisa lihat. Kemudian juga bisa 5 device per account. Ada daily time limit. Daily time limit itu maksudnya kita bisa atur satu hari itu anak kita mau kita izinkan pakai HP itu berapa menit, berapa jam. Ya, misalnya 3 jam, 4 jam. Kemudian dia akan memblok otomatis gitu ya. Nah, kemudian ada block certain
application ya. Ini kita bisa blok aplikasi-aplikasi tertentu. Bapak dan Ibu boleh, misalnya kalau anak kita larang membuka Instagram, kita bisa blok Instagramnya aja, aplikasi yang lain masih bisa terbuka. Kemudian kita bisa kasih tugas-tugas ya, tugas-tugas misalnya anak-anak kita minta untuk mengerjakan tugas nih, membersihkan tempat tidur atau menyapu misalnya, kita bisa masukin di situ dan kita bisa kasih reward. Kalau dia sudah mengerjakan tugas itu, kita kasih reward. Bentuk rewardnya adalah tambahan waktu. Misalnya dari 3 jam dalam sehari, oke lah karena kamu sudah mengerjakan tugas, jadi ya udah ditambah 15 menit. Nah, itu ada rewardnya di sana. Ya, ini banyak banget di sini ada bedtime application blocker yang paling saya suka karena anak-anak biasanya kalau udah main HP pasti begadang. Nah, ini saya biasanya suka pakai bedtime application blocker. Jadi jam 10 misalnya saya mau blok, dia tidak boleh pakai HP-nya lagi. Tetapi untuk aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp misalnya, untuk yang sifatnya komunikasi itu bisa kita atur sehingga saat bedtime application blocker pun untuk aplikasi komunikasi tidak masalah. Kemudian schedule juga bisa kita setting di sana, ada web filtering, ada geotrips, ada location tracking, kita bisa tahu pergi kemana saja. Terus geofencing, daily email summary yang masuk ke email orang tua murid kita. Jadi maksudnya masuk ke orang tua ya, sorry. Jadi kalau anak kita menginstall aplikasi baru, otomatis dia memberikan ini ke kita, memberikan informasi ke kita. Dan 24/7 friendly customer support ya. Di sini mereka ada sign up for free untuk trial ya. Untuk yang menggunakan ini kita bisa trial tapi nggak lama ya, hanya beberapa hari ya, sekitar kalau aku lupa deh, kalau nggak salah 7 hari gitu deh ya. Nah, ini screen time. Lihat di sini ada, nah ini ya, ada penjabarannya di sini. Oke, ada penjabarannya di sini. Baik. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut kepada gimana sih kalau kita masuk langsung ke aplikasinya. Saya akan langsung menjelaskan berikut ini. Oke, Bapak dan Ibu, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menginstall aplikasi itu. Misalnya di HP ya, atau mau di laptop juga bisa, tapi kalau saya biasanya di HP karena akan langsung masuk ke Play Store. Jadi kita boleh ketik screen time, boleh screen time atau boleh screen time parental control, juga bisa dua-duanya, sama aja ya. Nah, kemudian akan banyak sekali menu-menu di sini, bisa dilihat ya ada apa saja, tetapi saya ambil yang parental control. Nah, ini ya, seperti ini. Oke, bisa dilihat yang paling atas ya, ininya lambangnya yang seperti itu, kemudian saya install. Nah, mereka akan direct Bapak dan Ibu, mereka akan direct atau arahkan Bapak dan Ibu langsung ke Play Store, gitu ya, langsung ke Play Store. Nah, kita tinggal ini saja, karena saya sudah install maka tinggal buka, dia akan mengarahkan langsung, karena saya sudah install ya, posisinya saya sudah install. Kalau belum Bapak Ibu akan diminta untuk sign in dulu atau sign up gitu ya, seperti biasa, seperti kita menginstall aplikasi-aplikasi lain dalam laptop kita. Nah, kemudian dalam HP kita ya, dengan menggunakan Play Store atau App Store. Nah, kemudian kita lihat di sini banyak menu. Di sini ada menu children, ada task creation, ada task review, parents, invite a friend, account, help about GPS. Nah, jadi kalau kita aplikasi yang berbayar, dia lengkap kasih ke kita ya dengan spesifikasi tadi yang saya sampaikan. Kalau berbayar biayanya berapa ya, sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, kita bisa lihat bagian children. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana kita bisa lihat anak kita kapan terakhir kali dia pakai aplikasinya. Contohnya di sini saya bisa lihat bahwa anak saya memakai WhatsApp 3 jam yang lalu. Ya, bisa kelihatan catatannya. Kalau dia misalnya aktif, itu warnanya akan menjadi bergerak nih, gambar di lingkaran yang melingkari yang melingkari WhatsApp, tanda WhatsApp ini dia bergerak. Tapi di sini ada tulisannya inactive ya. Jadi kita bisa lihat kalau dia misalnya lagi menggunakan aplikasi itu, apa yang aktif bisa kelihatan. Contoh misalnya WhatsApp misalnya sedang aktif sekarang, maka dia akan bergerak tanda lingkaran birunya itu yang sebelah kiri atas ya. Nah, kalau dia sedang
menerapkan atau sedang menggunakan TikTok misalnya, maka akan keluar tanda TikTok pada aplikasi atas itu, pada lambang yang tertera di WhatsApp itu. Nah, jadi kita juga kemudian bisa lihat set a time limit per day. Jadi kita bisa kasih juga batasan waktu per hari. Ini karena lagi weekend saya matikan, tapi Bapak Ibu bisa nyalakan. Oke, nah ini bisa dinyalakan. Oke, nah kemudian bisa kita kasih tahu misalnya kita mau dia aktif untuk misalnya 3 jam aja sehari. Nah, Ibu bisa di set. Ya, terus misalnya hari Senin sampai dengan hari Jumat 3 jam saja cukup. Boleh. Atau kemudian misalnya kalau misalnya Sabtu dan Minggu kita mau kasih ya mungkin bolehlah 3 jam 30 menit misalnya, lebih banyak ya. Atau kalau custom Bapak dan Ibu misalnya mau kalau hari Sabtu ya bolehlah 5 jam gitu ya. 5 jam juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kita save. Kita save gitu. Oke? Nah, kalau sudah di-save itu akan otomatis dia akan save apa yang kita sudah setting ya di sana. Nah, kemudian ya, kita akan lihat lagi di sini di situ ada aplikasi bad blocker. Nah, ada aplikasi bad blocker. Bad blocker ini bisa kita nyalakan. Bad blocker fungsinya adalah untuk mengeblok, jadi kalau misalnya jam waktunya tidur maka dia tidak bisa menggunakan HP-nya pada aplikasi tertentu ya, pada aplikasi tertentu yang kita memang blok gitu ya. Misalnya saya aktifkan di sini contoh bad blocker. Nah, ini oke, ada hari-harinya, mau hari apa aja yang dikasih bad blocker, misalnya Monday, Wednesday, Friday, pokoknya weekdays, tapi kalau Sabtu dan Minggu saya mungkin tidak saya matikan ya bad blockernya, karena itu waktu libur jadi anak saya bisa lebih banyak, nggak apa-apa untuk sedikit refreshing gitu ya. Nah, terus kemudian jam berapa nih anak saya misalnya tidur, oke saya setting jam tidur jam 10, maka kita bisa aktifkan waktunya sampai jam 10 ya, atau kita ada custom time jam 11 ya, kayak jam 10 aja deh, kemalamannya jam 11 ya, jam 10. Nah, kemudian kita save. Nah, di sini nanti ada aplikasi-aplikasi apa yang masuk ke dalam bad blocker yang ingin Bapak dan Ibu blok atau tidak. Misalnya kalau bad blocker for anak kita misalnya ini tidak kita blok, Al-Quran, Audiolab kita blok, kemudian Brandly kita blok ya, BTS, kamera, Canva dan sebagainya, Chrome kita blok, tetapi WhatsApp misalnya yang untuk komunikasi malam hari itu tidak kita blok, nggak apa-apa ya. Contoh kita bisa lihat di sini ada Line ya, kemudian ada yang lain-lain ya. Nah, saya tidak memblok untuk aplikasi komunikasi ya, seperti contohnya adalah misalnya WhatsApp yang saya pilih di sini. Ya, ini tidak saya blok, Bapak dan Ibu bisa lihat ya, warnanya tidak merah tetapi hijau. Nah, kemudian kita save. Oke, sudah di save. Ya, dia otomatis akan menge-save itu ya. Jadi kalau misalnya bad blocker diaktifkan, maka pada jam itu, nah ya, pada jam itu HP anak kita tidak bisa digunakan. Di sini sudah kelihatan bad block jam 10 sampai jam 5. Jadi saatnya sholat subuh bangun, saatnya tidur dia harus tidur, tidak mengaktifkan HP, dan jam 5 dia bisa bangun. Oke. Kemudian itu tadi bad block ya pada jam tertentu. Tapi kalau kita mau misalnya blok aplikasi-aplikasi di siang hari misalnya ya, di luar blocking waktu untuk tidur, nah kita bisa pakai application blocker ya, namanya application blocker. Nah, di situ kita bisa lihat di sini ada Al-Quran tidak saya blok, kemudian ada Brandly tidak saya blok ya. Semua aplikasi-aplikasi yang Bapak dan Ibu pikir tidak perlu diblok ya nggak usah. Ini misalnya Canva mau kita blok karena Oke, mungkin jangan itu ya. Mungkin kita blok beberapa hal yang kira-kira sosmed ya, lebih ke sosmed mungkin ya. Misalnya kayak ya hal-hal yang bisa browsing, sehingga anak kita tuh kadang kalau udah browsing suka lupa waktu gitu. Jadi Bapak dan Ibu silakan aja Bapak dan Ibu tentukan. Misalnya kayak ini beberapa sosmed saya blok misalnya ya. Saya kontrol ya. Lihat di sini. Ya, banyak sekali ini aplikasi yang diinstal di HP anak saya dan saya udah blok beberapa. Apa sih fungsinya blok ini? Artinya kita memberikan waktu kepada anak kita untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi kalau dia sudah selesai, boleh kita
unblock lagi sebagai rewardnya, gitu ya, supaya anak kita tidak tidak kecanduan gitu dengan aplikasi itu, dan dia sudah paham tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ini adalah konsekuensi dari dia menggunakan aplikasi gitu ya. Nah, ini selalu ada emergency calls dan selalu saya allow to be active ya, sehingga kapanpun dia bisa telepon, karena saya pikir emergency call itu penting. Oke, dan sini juga ada location tracking. Bapak dan Ibu bisa juga melihat lokasi tracking. Nah, itu tadi ini masih bagian children, banyak sekali bagian children. Kita bisa lihat misalnya apa saja aplikasi yang digunakan oleh anak kita. Contohnya nih, ya, wah ternyata anak saya lihat dari pagi udah buka WhatsApp, udah buka One Booster ya, karena habis sahur tadi. Nah, kemudian dia tidur baru jam berapa, kebetulan adalah weekend jadi agak malam saya izinkan untuk tidur. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang dia buka. Kita bisa lihat, kita bisa kontrol gitu ya. Menariknya aplikasi ini kita bisa kontrol apa saja sih yang dibaca atau apa saja sih yang dibuka oleh anak kita. Nah, kemudian ya, kita juga bisa kita bisa lihat sosial media yang digunakan. Nah, seperti ini, keluar berapa menit dia menggunakan sosial media, berapa menit dia melihat sosial media. Kemudian kita juga bisa lihat lagi YouTube. Nah ya, ini penting sekali, Bapak dan Ibu bisa lihat nih YouTube-nya apa saja sih yang dilihat oleh anak kita. Khawatir ya kalau orang tua itu misalnya takutnya pornografi atau apa gitu kan, kita ngeri banget ya. Di sini ada lihat di sini ya, apa saja sih yang dilihat oleh anak-anak kita, itu ada di situ. Oke ya, misalnya saya mau lihat ini ya. Nah, kayak gitu-gitu kita bisa lihat ya, apa saja sih yang dilihat oleh anak kita. Oke ya. Jadi kita bisa tahu kalau dia mengakses misalnya, mohon maaf ya, pornografi dan sebagainya. Oke, nah ini bagian children. Kemudian bagian task creation, Bapak dan Ibu bisa kasih reward kepada mereka kalau mereka sudah menyelesaikan tugas. Misalnya mama kasih tugas untuk kamu, syaratnya adalah kamu harus mengaji, misalnya kita tulis mengaji atau ya read Quran ya. Oke, kita kasih tugas berapa menit reward yang diberikan, misalnya kita kasih 15 menit. Setiap dia sudah mengaji, maka screen time akan memperpanjang waktu pengaktifan HP-nya, sehingga dia bisa mendapatkan waktu yang lebih lama untuk menggunakan HP, misalnya 10 menit, 15 menit. Nah, tergantung kita mau berapa dan tergantung berat tugasnya ya, kayak gitu. Nah, kemudian misalnya ini sudah tadi read Quran, sama aja ya dengan mengaji. Misalnya kita mau ganti dengan daily study, belajar sehari-hari, misalnya pelajaran sekolah atau school study ya, school subject misalnya ya, school subject gitu. Nah, school subject, kalau dia belajar setiap hari, kita lihat dia belajar setiap hari, maka saya kasih waktu misalnya untuk lihat HP-nya 15 menit gitu selama setiap hari. Nah, ini kita bisa save tugasnya. Oke. Nah, kemudian misalnya belajar sains atau merapikan kamar misalnya, kita kasih lagi waktu 15 menit. Jadi kita bisa kontrol tugas-tugas anak-anak kita. Dan juga kita bisa tahu, oke, ya. Nah, kemudian ada juga ya, kalau ini parents ya, kita sudah mendaftarkan nama kita dan parentsnya sudah tercatat di sana. Nah, invite a friend kita juga bisa, misalnya gini, yang menginstall adalah ayahnya, tapi kita bisa masukkan email istri atau suami kita ya ke dalam situ. Misalnya tadi suami saya sudah masukin saya, otomatis dia nanti akan menghubungi, artinya akan memberikan invitation kepada kita untuk gabung dalam screen time, sehingga ayah dan ibu bisa lihat dimanapun posisinya, apakah ayah dan ibu di luar negeri ataukah di luar kota. Jadi jangan khawatir, kita bisa pantau ya. Nah, termasuk juga GPS, lokasi tracking ya, jika kita ingin tahu anak kita pergi dengan temannya kemana, kita bisa track di sini ya. Oke. Nah, seperti itu penggunaan screen time
parental control yang bisa Bapak Ibu terapkan pada HP Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah yang berbayar. Kalau yang tidak berbayar seperti saya jelaskan sebelumnya, yang free itu ada beberapa yang diizinkan tetapi beberapa yang tidak diizinkan. Ya, bagaimana ya Bunda dan sahabat semua? Mudah-mudahan penjelasan singkat saya tadi bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi Anda yang memiliki anak-anak usia remaja yang sedang sukanya ngeliat HP gitu ya, kadang-kadang suka lupa gitu dengan apa yang harus dikerjakan atau kewajiban-kewajibannya untuk belajar. Nah, tetapi walaupun banyak sekali aplikasi yang bisa ya Bunda berikan atau pasang di gadget anak kita, yang paling penting adalah komitmen yang dibentuk antara orang tua dan anak tentang bahaya kecanduan gadget tentunya. Jadi buatlah komitmen yang paling clear kepada anak dan buatlah mereka paham bahwa sebenarnya kalau kita kecanduan gadget itu sangatlah berbahaya. Jadi itu penting banget dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang memang bisa diinstal di HP. Tetapi tentunya karena sekarang sudah canggih, jadi aplikasi bisa membantu meringankan tugas kita orang tua untuk memantau anak. Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menonton video ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap sehat ya, tetap semangat hingga akhir Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.